Dan waktu itu kan medsos belum sebanyak sekarang gitu kan, ya. Dan belum seluas sekarang gitu kan. Nah pada waktu itu dia sudah mendata itu dalam sebulan tuh bisa beberapa video yang made in Indonesia yang melibatkan pelajar, mahasiswa itu yang diunggah itu ke internet begitu kan. Kalau dulu itu dia modelnya situs-situs gitu kan, blog-blog gitu kan. Kalau sekarang kan nauzubillah lebih canggih lagi Pak Ageng ya. Di media sosial ada kemudian apa namanya komunitasnya seperti grupnya. Malah kemarin kalau saya nggak salah baca, mudah-mudahan salah, Elon Musk ini yang dia pemilik medsos X atau Twitter dulu namanya gitu Twitter. Kan akan katanya secara terbuka mau dibuka secara terbuka konten pornografi. Padahal tidak dia buka saja orang sudah banyak ribut itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Ada Ustadz Iwan di sini. Waduh, luar biasa nih. Iya. Bisa ngobrol-ngobrol nih Ustadz nih. Iya. Pak Ageng. Wah. Ini Ustadz. Ini tiap ketemu Pak Ageng banyak yang ngobrolin kayaknya. Luar biasa. Emang di sini kita tempatnya ngobrol. Oh iya. Sekiranya orang Tegal sini Pak Ageng. Ini Ustadz. Mumpung nih Ustadz nih kan dulu pernah bikin buku yang terkait dengan pornografi itu. Oh ya, betul. Ini sekarang lagi rame lagi nih di kalangan pelajar. Nih, menurut Ustadz Iwan nih seberapa serius ini masalah pornografi di kalangan pelajar? Waduh. Ya. Jadi Pak Ageng memang satu masalah besar di remaja itu ya, selain narkoba, tawuran, bullying ya, pornografi. Itu memang persoalan yang sampai sekarang ya di Indonesia ya, itu kayaknya nggak ada penyelesaiannya, nggak ada kemudian juga arahan edukasi kepada remaja maupun pada orang tua ataupun kepada sekolah untuk mewaspadai dan bisa preventif, mencegah ya, apalagi syukur-syukur bisa kemudian mengobati nih anak-anak remaja kita yang mereka sudah kadung terjerumus dalam dunia pornografi. Ya, jadi kalau ngomongin pornografi ini, satu mereka ini ada yang memang tanda kutip ya, yang mereka itu menjadi konsumennya lah gitu kan, yang mereka jadi penikmat pornografi itu. Ada yang juga sekarang ini kalau saya perhatikan, ada yang jadi pelaku begitu. Kalau dulu kan yang kebayang itu kecanduan pornografi, dia nonton, baca atau lihat-lihat gambar porno. Tapi kalau sekarang ini saya perhatikan banyak remaja yang mereka malah jadi pelaku. Itu sekitar 10 tahun lalu itu sampai ada gerakan namanya jangan bugil depan kamera. Oh iya, ya, pernah dengar itu. Pernah ingat Pak Ageng ya itu ya. Ada salah satu aktivisnya siapa gitu ya. Ada tuh. Ya, karena dia melihat dan waktu itu kan medsos belum sebanyak sekarang gitu kan, dan belum seluas sekarang gitu kan. Nah, pada waktu itu dia sudah mendata itu dalam sebulan tuh bisa beberapa video yang made in Indonesia yang melibatkan pelajar, mahasiswa itu yang diunggah itu ke internet begitu kan. Kalau dulu itu dia modelnya situs-situs gitu kan, blog-blog gitu kan. Kalau sekarang kan nauzubillah lebih canggih lagi Pak Ageng ya. Di media sosial ada kemudian apa namanya komunitasnya seperti grupnya. Malah kemarin kalau saya nggak salah baca, mudah-mudahan salah, Elon Musk ini yang dia pemilik medsos X atau Twitter dulu namanya gitu Twitter. Kan akan katanya secara terbuka mau dibuka secara terbuka konten pornografi. Padahal tidak dia buka saja orang sudah banyak ribut itu. Karena di media sosial manapun itu ada saja tentang konten pornografi. Baik itu satu Pak Ageng ya, yang modelnya itu nauzubillah ya, perzinahan ya. Yang kedua, yang ya mungkin foto-foto, tayangan-tayangan yang sifatnya itu adalah erotis begitu. Tapi yang kedua yang saya bilang ini kan oleh masyarakat sekarang juga oleh negara bukan dianggap konten porno. Itu beda dengan tahun mungkin 80, tahun 70 kalau ada perempuan dia berfoto pakai baju renang, fotonya kemudian tayang di majalah-majalah. Dulu kan majalah atau koran ya, itu udah heboh itu se-Indonesia. Dan si pelakunya atau yang terlibat dalam foto itu tuh bisa langsung
ditelusuri, diselidiki begitu kan. Tapi kalau sekarang jadi biasa. Iya, foto-foto itu dianggap konten-konten di dalam media sosial. Dan nggak segitu, anak-anak remaja pelajar kita juga terlibat di situ atau minimal mereka menjadi penikmat konten kan seperti itu. Jadi kalau bicara data ya Pak Ageng ya, wah ini udah agak sulit karena ini kan traffic upload atau pengunggahan itu tuh sudah banyak betul gitu kan. Paling yang kemudian sekarang itu sedang terungkap beberapa minggu lalu itu ada pemuda yang dia ternyata menjual konten-konten pornografi anak di Indonesia ini begitu. Pedofil itu jadi. Iya, jadi dia menjual konten-konten pornografi anak. Jadi memang tadi saya katakan remaja kita bukan cuman mereka itu kecanduan pornografi, tapi juga terlibat di dalamnya. Bahkan bukan cuma jadi katakanlah model atau apa, bayangkan memproduksi, mengedarkan, jadi bisnis mereka. Karena si pelaku yang ditangkap polisi ini dia jual sudah sampai ribuan akun tuh dia layani pembelian itu. Banyak yang beli berarti ya, kalau jual itu. Iya, berarti memang ada konsumennya, ada pasarnya. Ya termasuk juga beberapa seleb medsos Indonesia itu yang perempuan terutama ya, yang mereka menjual film-film, foto-foto di situs-situs resmi memang luar negeri begitu. Itu kan juga ada, itu bisa diakses oleh siapapun termasuk oleh remaja kita. Jadi memang Pak Ageng, persoalan ini nih selain narkoba, tawuran, pembulian atau bullying, ini keempat ini memang masalah pornografi itu betul-betul menghantui orang tua, keluarga Indonesia, dan juga sekolah-sekolah di tanah air gitu Pak. Ini ngeri ini Ustadz nih. Ini saya sebagai guru gimana ya? Padahal yang kayak gini tuh berpengaruh sama akademik mereka. Oh pasti Pak Ageng, ya pasti. Jadi susah ngapalin. Betul. Ya kan nilainya turun. Betul. Jadi Pak Ageng kalau ada anak nih yang tadinya dia bagus, belajarnya prestasinya bagus, tiba-tiba ngedrop gitu kan, nah, itu harus dideketin. Ada persoalan apa persoalan di keluarganya atau yang kita takutkan dia sudah porn addict, kecanduan pornografi. Karena kalau orang sudah kecanduan pornografi itu, otaknya itu sudah nggak bisa fokus kepada pelajaran. Dia kalau dulu belajar bisa fokus, konsentrasi, bisa menghafal rumus, misalkan kimia, bisa menghafal ayat Quran. Tapi begitu dia sudah dihajar oleh konten pornografi, fokusnya hilang. Yang selalu muncul dalam pikiran dia itu apa? Kecanduan, pengen lihat lagi, pengen nonton lagi, pengen buka lagi, dan seperti itu. Bahkan yang lebih parah nanti eskalasi, meningkat. Kalau dulu awal-awal tuh orang kecanduan pornografi itu awalnya dia lihat gambar porno itu ada perasaan malu, malah ada perasaan jijik. Karena apa? Karena dia dapat nasihat orang tuanya, itu nggak boleh ya, itu aurat ya, gini-gini. Begitu dia lihat itu, jijik gitu kan. Jangankan maaf ya, ngelihat orang telanjang gitu kan, mungkin lihat betis, lihat paha, lihat leher, lihat kalau dia laki-laki lihat perempuan yang bajunya ketat, udah ada perasaan risih seperti itu. Tapi kalau dia nggak menghindar, dia kemudian lihat lagi, buka lagi, lama-lama menjadi terbiasa, jadi saraf-sarafnya itu beradaptasi, ya, otaknya beradaptasi, dan nanti eskalasinya meningkat. Bukan cuma gambar perempuan atau laki-laki pakai baju ketat, tapi sampai nggak pakai baju, bahkan sampai nanti ingin melihat macam-macam lah, yang bahkan sampai yang menjijikan pun dia itu ingin lihat, karena ini efek dari kecanduan pornografi itu kayak orang ibarat kecanduan alkohol, awalnya meningkat terus, satu sloki dulu teler langsung, dia kan naik gitu kan, bisa 2 sloki, 1 botol, nanti mungkin 1 krat itu dia nggak mabok, kan langsung mati begitu. Nah sekarang nih Ustaz. Sekarang nih apa faktornya? Faktor yang menjadi penyebabnya siswa atau pelajar ini terpapar pornografi. Apa nih faktornya? Pertama ya, Pak Ageng ya, memang pertama kita kan di negara Indonesia yang muslimnya mayoritas. Ini saya juga prihatin. Iya, padahal ini muslim mayoritas nih Ustaz. Betul, kita masjid di mana-mana, tiap waktu 5 waktu azan berkumandang di mana-mana begitu. Tapi di media sosial, di internet, konten-konten seperti itu, yang seronok yang saya bilang tadi, yang foto-foto erotis, itu nggak dikatakan porno hari ini. Bahkan orang-orang berlomba-lomba bikin konten-konten foto-foto, video-video, ya dengan alasan fotonya di videonya di tempat fitness, begitu kan, atau sedang renang. Ini kan kita di tempat fitness dong, kita sesuai dengan konteks. Kecuali kalau pakai baju fitness sambil belanja pasar becek, belanja ikan, itu mungkin konten gitu kan. Tapi dengan alasan itu akhirnya
konten-konten media sosial itu bertebaran seperti itu. Dan nggak dianggap porno sekarang. Padahal itu punya efek itu. Efek untuk merusak daya pikir dan konsentrasi dari orang yang melihatnya. Begitu. Jadi ini pertama dianggap lumrah. Ada normalisasi. Dianggap itu wajar. Yang namanya foto-foto atau video-video yang sifatnya erotis seperti itu. Itu dia dianggap normal, dianggap wajar. Ini kan berbahaya nanti. Orang jadi hilang malu. Yang kedua juga kecanduan. Gitu ya. Dan yang ketiga, khawatir nanti itu dia terdorong untuk melampiaskan hawa nafsunya itu. Nah, ini kita khawatirkan. Jadi yang pertama ini dianggap pada normalisasi. Yang kedua udah semakin luas, terutama dengan dunia sekarang, media sosial, internet sampai kampung-kampung orang bisa akses ya kan? Iya. Itu kan. Bahkan sekarang ada yang pakai satelit kan gitu. Orang bisa nanti orang satu beli dia share nanti ke tangganya. Itu banyak tuh beberapa kampung-kampung itu ada satu orang yang dia kemudian tadi bagi gratis atau dia kemudian berbayar sehari 5.000 gitu kan. Anak-anak tuh nongkrong aja tuh dekat rumah dia. Ada paketnya itu. Ada paketnya seperti itu. Bahkan juga nggak dipantau apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, yang mereka buka itu situs apa seperti itu ya. Nah, ini yang kedua karena tadi teknologi. Yang ketiga ya, ini pengawasan. Pengawasan dari kita orang tua di rumah, makanya ayah bunda sekalian ya, kalau anak itu pulang sekolah masuk ke kamar diam aja, jangan menganggap anak saya pendiam, anak saya itu aman karena mainnya di rumah doang. Tapi kan dia buka HP, dia buka laptop, apa yang dia mainkan, dia tonton di situ, bapak ibu tahu nggak begitu kan? Nah, maka disitulah kita memang nggak bisa kontrol dong, gitu kan ya. Tapi ada warning lah. Nah, ingat ya bahwa ayah bunda nggak bisa mantau kamu 24 jam. Kamu masuk kamar bunda nggak tahu. Kamu nonton update apa? Tapi ingat ya Allah Maha tahu. Menyaksikan. Kalau kamu lihat konten pornografi, nak hati-hati. Ibu kamu perempuan, kamu punya kakak atau punya adik perempuan, kamu mau nggak kalau nanti ibu kamu, kakakmu yang perempuan, adikmu jadi korban pelecehan? Itu kita tanamkan. Jadi pengawasan itu mungkin kita lakukan sebisanya. Ya. Yang kedua penanaman tadi. Warning itu buat anak-anak kita. Guru juga sama di sekolah mengingatkan kepada anak-anak kita. Memang pengawasannya lemah sekarang ini ya. Terus yang keempat, ini nggak ada sanksi. Ya paling sanksi cuma wajib lapor, gitu kan? Atau juga denda atau mungkin ya apa sih nggak ada. Bahkan juga masyarakat itu tidak ada sanksi sosial kepada orang-orang yang terlibat dalam pornografi. Nggak ada sanksi sosial. Malah juga kalau diperhatikan, kalau pelakunya masih sekolah diberikan pelindungan. Jangan nanti masa depannya hancur, nanti dia depresi, stres begitu kan, harus dibimbing. Ini akhirnya membuat orang tuh nggak takut, remaja nggak takut gitu kan. Harusnya masyarakat tuh ada sanksi sosial. Kalau di Korea Selatan itu ada yang namanya ini culture cancel. Jadi kalau ada selebritis, publik figur, dia terlibat satu kriminalitas kayak narkoba misalnya atau dalam prostitusi, wah itu oleh masyarakat tuh di cancel, ya proyeknya langsung dihentikan. Dia punya kontrak mungkin rekaman lagu, punya kontrak drama segitu kan, video film, ya di-cut semua itu. Jadi di kita tuh nggak ada. Sekarang malah makin terkenal. Nah betul Bang. Kan nggak sedikit public figure itu yang terlibat dalam konten pornografi malah dikasih panggung, ya, malah masuk podcast. Nah, malah masuk podcast seperti itu. Jadi apa? Jadi memang kita disedih banget kita muslimnya mayoritas, tapi untuk punya rasa malu saja itu nggak bisa begitu kan? Ini memang gitu Pak Ageng, nggak ada sanksi dari negara dan juga nggak ada sanksi sosial dari masyarakat. Itu kira-kira tuh memang penyebabnya makin marak sekarang. Nah, tadi Ustadz udah menyinggung masalah orang tua harus pengawasan. Nah, sekarang nih guru. Nah, betul. Nah, guru gimana nih merespon terkait dengan masalah pornografi ini? Ya. Jadi Pak Ageng ya juga orang tua nih ya dan juga terutama guru tadi Pak Ageng nanya masalah guru, sebisa mungkin memang kita itu membatasi ada limit dalam penggunaan gadget ya. Karena sekarang di sini gitu ya. Kalau dulu tahun-tahun 80 itu orang kalau pengen maaf ya lihat film porno itu kan konten porno harus beli majalah porno ya atau video yang juga gede itunya
kasetnya gitu kan. Iya, VHS gitu kan, itu gede kayak begitu kan. Kalau sekarang kan enggak, praktis kecil begini, bisa saling modal kuota aja, cari wifi, beli kopi ya, betul. cuman 5.000 gitu kan, wifi dia bebas, nggak dipantau, nggak dikontrol. Makanya sebisa mungkin orang tua juga sekolah itu membatasi, ada limit dalam penggunaan gadget gitu ya. Nah, kita memang nggak bisa menghindar dari gadget karena sekarang zaman teknologi dan kita juga butuh untuk keperluan, termasuk keperluan ibadah, dakwah, kan, pendidikan juga butuh. Tapi ada limitnya. Jangan terus-terusan anak-anak kita ini megang gawai, megang gadget begitu ya. Terus yang kedua adalah memang guru juga memberikan penanaman. Nilai-nilai value-value yang baik kepada anak-anak. Jadi walaupun dia guru matematika, yang nggak cuma ngomong masalah tentang teori Pythagoras, tentang sinus, kosinus, tangen gitu kan, tapi juga di sela-sela itu jeda satu materi itu cerita gitu kan, ini dampaknya gini seperti itu ya. Jadi bukan cuma domainnya guru agama ya, begitu betul. Kan, atau guru apa ya, misalkannya PKN gitu ya. Tapi juga semua guru tuh harus ada perasaan untuk melindungi murid-muridnya seperti itu. Terus bikin mungkin tagline, himbauan, tempel di kelas, tempel di sekolah. Saya malu bila menonton konten porno gitu kan. Ya, kami memusuhi pornografi. Jadi harus dimunculkan memang rasa permusuhan dan malu terhadap seperti itu. Karena kalau itu terus dikampanyekan, minimal terbangun mental dan moral ya, untuk kemudian menolak konten-konten pornografi. Apalagi terlibat, nauzubillah min dzalik. Dan juga tanamkan pada anak-anak kita ini harus ada perasaan malu dan takut kalau sampai kemudian terlibat di dalam tayangan-tayangan begitu. Kan begini soalnya Pak Ageng ya. Seringkali ya mungkin namanya perempuan, anak perempuan dia pengen foto-foto, harus diingatkan, gak usah deh foto-foto namanya aurat kamu, atau kamu buka kerudung, buka jilbab, kamu foto-foto. Kalau nanti bocor gimana, tersebar bagaimana gitu kan. Bahkan yang sekarang ini juga jadi modus itu Pak Ageng, ini yang pacaran. Nah itu tuh banyak tuh, ketika udah putus, disebarin. Karena awalnya dia video call gitu kan. Dia bujuk, dia rayu si ceweknya gitu kan, aku gini gitu kan. Ya ceweknya mungkin merasa gimana. Nah ini juga perempuan juga, anak perempuan kita harus tanamkan rasa malu gitu kan. Jangan pacaran dan juga jangan pernah mau disuruh-suruh begitu gitu kan. Akhirnya kan bisa direkam, bisa di screenshot begitu kan, seperti itu. Itu nanti bisa disebarkan kemana-mana. Itu kalau udah kesebar ya sulit. Iya Pak. Menghapusnya gimana itu? Iya, jadi kayak abadi begitu ya. Bisa dilihat yang sudah 10 tahun lalu masih bisa dilihat lagi begitu kan. Coba bayangkan ya, orang yang pernah terlibat dalam ya adegan pornografi 15 tahun lalu gitu kan. Gimana perasaan nanti anaknya sudah gede, cucunya lihat. Padahal bisa jadi dia udah tobat misalnya. Betul, itu harus jadi pemikiran. Udah makanya tugas dari guru itu menanamkan hal itu kepada murid-murid kita gitu. Karena pokoknya kalau kamu sekali terlibat dalam pornografi, tersebar di media sosial, itu seperti abadi itu. Nanti bisa jadi cucumu itu lihat, cucumu nonton, cicit pun juga mungkin bisa lihat. Nanti kan gimana kata cucu, ini eyang nih. Coba. Aduh. Itu mau taruh di mana muka itu? Iya begitu kan. Allahu Akbar. Itu Bageng ya. Nah ini Ustadz, terkait dengan masalah ini sebetulnya ada nggak solusinya? Atau ada tuh yang solusinya itu pendidikan seks usia dini? Nah, itu Ustadz gimana? Kalau saya lebih penting kepada penanaman moral atau penanaman akhlak atau adab dalam hubungan pria dengan wanita. Bukan ke masalah pendidikan seks. Ini kalau dalam konteksnya anak-anak kita di sekolah. Gitu. Mungkin saya setuju dengan konten yang begini tentang itu. Saya suka denger lagu-lagu ada 3 sentuhan. Gitu kan ya. Itu ada lagunya itu gitu kan. Ibu Eli Risma, betul gitu kan. Ada sentuhan sayang, sentuhan apa, ada yang nggak boleh. Itu tuh terutama buat anak-anak SD agar mereka tahu gitu ya. Nah, itu tuh pendidikan untuk penanaman adab di dalam pergaulan laki-laki dengan perempuan. Jadi misalkan anak perempuan kita yang SD ini yang udah mulai, terutama yang udah mulai kelas 4 ke atas ya, rata-rata sudah balik soalnya begitu kan. Mereka harus punya sikap nggak mau dipegang sama laki-laki. Kalau laki-laki megang, dia harus
marah, dia harus tepiskan tangan begitu. Kan mungkin temennya laki-laki bercanda, atau juga mungkin maaf ya orang dewasa gitu kan suka cari-cari kesempatan, atau juga maaf ya Pak Ageng, guru juga ada yang pikirannya mesum gitu kan. Dia lihat anak didiknya gitu kan, dia deketin, dia usap-usap, itu kan ada. Mungkin dalam pikiran anak kalau dia polos ya, oh nih sayang sama saya. Tapi dalam pikiran si gurunya mungkin nggak begitu. Beda lagi. Beda lagi gitu kan. Maka penting penanaman adab-adab atau etika pergaulan pria dengan wanita untuk anak-anak pelajar kita begitu. Ya. Nah, ada pun nanti ya, yang lain ya seperti tentang organ reproduksi itu di level lebih tinggi lah. Tentang misalkan apa kesehatan organ reproduksi, dampak kalau berzina nanti selain hamil, penyakit kelamin, tayangan tuh foto-foto ya penyakit kelamin tuh yang bernanah, yang bengkak bisu, tayangkan itu ke anak-anak sekolah yang SMP SMA itu. Ustaz, kalau udah kena HIV AIDS, sifilis, gonoro, itu tayangkan itu. Biar mereka tuh jadi kemudian tahu, berpikir, juga sampaikan itu kan bahwa salah itu kalau orang mengkampanyekan alat kontrasepsi misalnya begitu ya. Yuk agar mereka itu kemudian tahu gitu kan bahwa kalau itu terjadi kalian tuh rugi begitu kan. Nah, dan terutama memang basicnya itu adalah memang harus penanaman agama kepada anak-anak. Karena kalau cuma himbauan moral itu bisa lepas. Tapi kalau agama tanaman sejak kecil, Allah Maha menyaksikan, Maha mengawasi begitu kan. Aman insya Allah begitu. Jadi kalau tadi tanyakan pendidikan seks itu kalau saya lebih prefernya memilihnya itu ada penanaman adab-adab pergaulan pria dengan wanita. Tentang masalah aurat, sentuhan, ya berdua-duaan seperti itu ya. Kemudian juga kalau yang lainnya itu nanti di kelas yang lebih advance lah ya. Yang mungkin SMP, SMA itu kan bicara tentang kesehatan organ reproduksi dan juga sama ditanamkan tentang bahaya pergaulan bebas, bahaya dari zina itu apa, bahaya pacaran itu apa. Itu harusnya pemerintah punya program itu yang diberikan kepada pelajar kita. Kalau itu diberikan, saya percaya ini bisa berkurang drastis itu nanti pergaulan bebas maupun bahaya pornografi, Pak Ageng. Nah sekarang nih Ustadz, kita fokus ke pelajar yang jadi pelaku, karena mereka juga sebenarnya melakukan itu karena ada benefit yang didapat. Misalnya kayak pengen ganti HP, dia sampai seperti itu. Waduh. Nah ini gimana nih Ustadz? Wah, oleh yang ini berarti udah profesional dia ini. Kalau yang tadi kan terpapar, kalau yang tadi kan kecanduan gitu. Tapi kalau ini tuh sampai dia itu emang cari sudah keuntungan. Menjadikan sebagai pemasukan buat dia, income buat dia. Kan ada yang dia tuh dijebak ya. Tadi yang pacaran, itu jebak lah. Tapi kalau ini memang ada sebagian pelajar kita, anak muda kita itu yang mereka menjadikan sebagai mata pencaharian, pendapatan buat mereka. Saya pernah dapet tuh faktanya itu ada di sekolah mana cerita dari guru. Kayak gitu. Kayak terbongkar ya. Memang HP-nya bagus, iPhone, tapi ternyata itu, itulah. Jadi memang begini Pak Ageng ya, kita ini memang muslimnya mayoritas, tapi nilai-nilai hidupnya itu sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupan. Yang kedua kapitalis, apa tuh cuan begitu kan, cuan. Dan kalau dilihat hari ini banyak orang tuh yang mau beli, mau bayar, apalagi kalau modelnya ini anak-anak remaja putri, itu banyak yang mereka tuh mau bayar mahal gitu kan, seperti itu karena pikiran jahat ini nih muncul dalam ideologi kapitalisme ini, dan itu jadi akhirnya mata pencaharian, kesempatan bisnis. Buat siapa? Buat industri yang namanya pornografi. Walaupun memang di kita Indonesia itu belum terbuka terang-terangan, tapi ada jejaringnya itu ada seperti itu gitu kan. Atau mereka jual kemana? Ke situs-situs luar negeri yang nanti bisa jadi cuan untuk orang-orang yang mengirimnya itu. Nah makanya kalau ada remaja-remaja kita terlibat begini, itu penyelesaiannya memang harus ada edukasi, dan kedua ada sanksi buat mereka itu. Jangan dibiarkan, apalagi karena masih pelajar nih, lindungi nanti masa depannya. Yang rusak dia sendiri kok masa depannya gitu kan. Harus diberikan sanksi yang membuatnya kemudian ada efek jeraknya begitu, baik untuk dia maupun untuk yang lain. Kalau sekarang saya perhatikan, kalau pelakunya itu adalah anak-anak sekolah masih di bawah umur, secara undang-undang nggak boleh
diberikan sanksi KUHP atau pidana begitu ya, malah diberikan perlindungan, dijaga. Ya memang betul, anak ini harus disembuhkan, tapi bukan berarti kemudian tidak dihukum begitu. Karena kalau dibiarkan terus, ini akan kemudian menjadi kayak semacam jamur terus melebar kemana-mana, banyak yang mengikuti, apalagi tadi dapat cuan, bisa beli HP yang bagus, dia bisa beli baju bagus. Dan inilah anak-anak muda kita kan, karena mereka sering lihat mungkin iklan-iklan atau orang-orang yang flexing, begitu Mas Pak Agung. Memang ini karena kapitalis sekarang nih yang menjadi nilai-nilai di negara kita, walaupun muslimnya mayoritas. Nah ini Ustadz, kita gak kerasa nih, udah sore nih Ustadz. Masya Allah. Tapi ini penting nih Ustadz nih, pesannya apa nih untuk saya sebagai guru, pendidik yang lain juga, dan juga orang tua. Pesan apa nih Ustadz? Jadi kita pertama ya sebagai orang tua dan pendidik ini harus semakin aware ya, semakin peka, peduli dan waspada dengan kondisi yang ada sekarang ini. Jadi satu nasihat dari seorang pendidik, dia katakan, didiklah anak-anakmu pada zamannya, jangan pada zamanmu, karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Ya mungkin zaman saya, ya saya kelahiran tahun 70-an, kondisi dengan sekarang beda begitu kan. Tadi kalau kita bicara pornografi, kalau dulu orang pornografi itu susah itu gitu kan. Kalau sekarang diaksesnya gampang di mana-mana. Nah, ini orang tua dan guru harus kemudian sadar. Bahaya ini mengintai siapapun dan bisa di mana saja. Enggak pandang apakah dia itu anaknya, maaf ya, kelihatannya baik, saleh, rajin ibadah. Itu bisa jadi dia sebetulnya juga sudah terpapar gitu kan. Maka diingatkan. Maka pertama orang tua dan pendidik harus sadar, harus peka, harus waspada. Kedua kemudian terus berikan edukasi kepada anak-anak kita ini ya, supaya kemudian mereka itu menjauhi pornografi. Baik itu menjadi penikmatnya ataupun nauzubillah jadi pelakunya. Itu harus diedukasi, sampaikan efek atau dampak kerusakan mental dan kesehatan fisik orang-orang yang terpapar pornografi itu. Ya bukan cuma mentalnya, fisiknya juga itu bisa rusak. Ada satu tulisan itu bahwa otak orang yang sudah terpapar pornografi itu kayak otak yang ringsek akibat tabrakan. Jadi sampai ada perkerusakan fisik. Karena apa? Karena si otak itu dia dipaksa terus untuk memproduksi hormon endorfin, hormon yang menciptakan rasa senang. Nah, dia kan kecanduan pornografi. Begitu dia lihat senang tuh. Itu hormon endorfin diproduksi lagi oleh otak begitu. Karena terus produksi, ya kan lama-lama overproduksi. Dan juga otak itu ada limitnya. Itu menyebabkan kerusakan. Nah, itu sampaikan pada anak-anak kita supaya ini dampaknya kalau kerusakan, kalau orang itu kecanduan pornografi ya. Dan tentu yang paling mendasar adalah tanamkan nilai-nilai agama. Harus malu, takut, kita tuh akan dihisap oleh Allah. Mungkin orang nggak tahu, tapi Allah pasti tahu seperti itu. Ini yang paling penting adalah mengajak anak-anak pelajar kita ini berpikirnya Islami. Jadi buang pemikiran sekuler, kapitalis, itu tanamkan pemikiran yang Islami sambil berharap dan berjuang supaya negeri ini itu negeri yang melaksanakan ajaran Islam, Pak Ageng. Betul. Terima kasih nih. Sama-sama Pak Ageng. Ya. Ini luar biasa nih sharing-sharingnya, menjadi bekal saya untuk membina para pelajar. Betul Pak Ageng. Khususnya di sekolah saya ini. Terima kasih ya, Pak Ustadz Iwan. Mudah-mudahan lancar ya, kegiatannya. sama-sama. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih.